Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana kita membahas kisah-kisah luar biasa dari sejarah yang jarang diungkap. Pada edisi kali ini kita akan menyelami sosok Napoleon Bonaparte sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah. Napoleon adalah seorang pemimpin militer dan politik yang namanya dikenal di seluruh dunia. Namun di balik citra kekuasaannya, banyak fakta mengejutkan yang jarang terungkap. Mari kita bongkar bersama dalam Napoleon Bonaparte, fakta mengejutkan yang jarang diungkap. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Universitas Kreatif. Kita mulai dari bagian yang pertama, Napoleon dan asal-usul yang sederhana. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus tahun 1769 di Pulau Korsika, hanya setahun setelah pulau itu dianeksasi oleh Prancis dari Republik Genoa. Meskipun menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia, Napoleon bukanlah keturunan bangsawan kaya. Sebaliknya, keluarganya berasal dari kelas menengah yang cukup sederhana, dan ayahnya, Carlo Bonaparte, bekerja sebagai pengacara. Ini memberikan perspektif unik bahwa seseorang dengan latar belakang yang tidak mencolok bisa menjadi salah satu tokoh paling kuat di Eropa. Banyak yang tidak menyadari bahwa Napoleon muda awalnya berjuang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di Prancis daratan. Dia sering diejek karena aksennya yang kuat dan latar belakang Korsikanya. Namun inilah yang memacu ambisinya untuk membuktikan dirinya. Dengan kerja keras yang luar biasa, Napoleon berhasil masuk ke sekolah militer bergengsi di Braine-l'Alleud, tempat dia memulai perjalanannya menuju kejayaan. Fakta yang kedua, Napoleon dan hubungan dengan Revolusi Prancis. Ketika Revolusi Prancis pecah pada tahun 1789, itu menjadi peluang emas bagi Napoleon untuk menonjolkan dirinya. Ia segera merangkul perubahan politik yang dibawa oleh revolusi, melihatnya sebagai kesempatan untuk memajukan karir militer dan politiknya. Dalam waktu singkat, ia dikenal sebagai seorang jenderal muda yang brilian dengan taktik militer yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada usia 24 tahun, Napoleon memimpin kemenangan yang gemilang dalam pengepungan Toulon, sebuah pencapaian yang membuatnya menjadi bintang di mata pemerintahan revolusioner. Namun, hubungannya dengan revolusi tidak selalu mulus. Meski ia mengklaim setia pada prinsip-prinsip republik, banyak yang menganggapnya sebagai oportunis yang memanfaatkan kekacauan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Pada akhirnya, pada tahun 1799, Napoleon melakukan kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan revolusioner dan menjadikan dirinya sebagai penguasa tertinggi Prancis dengan gelar konsul pertama. Dengan tindakan ini, ia menandai awal dari era baru di Prancis yang disebut sebagai Napoleonisme. Fakta yang ketiga, kebangkitan cepat Napoleon ke puncak kekuasaan. Napoleon tidak butuh waktu lama untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa. Pada tahun 1804, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis, sebuah tindakan yang mengejutkan banyak orang, terutama karena revolusi yang baru saja berlalu sangat menantang monarki. Namun dalam manuver yang cerdas, Napoleon menyusun gelar kekaisarannya dengan mempertahankan citra sebagai pelindung revolusi, memperkenalkan undang-undang dan reformasi yang dikenal sebagai Kode Napoleon. Kode Napoleon menjadi landasan hukum modern di banyak negara dan merupakan salah satu warisan terbesar dari pemerintahannya. Ini menciptakan sistem hukum yang lebih egaliter dan adil dibandingkan dengan monarki yang telah digulingkan. Namun, menjadi kaisar juga memperlihatkan sisi ambisius Napoleon yang tak terbendung, yang akhirnya membuatnya terus terlibat dalam peperangan besar di seluruh Eropa. Fakta yang keempat, jenderal yang menaklukkan Eropa. Tidak ada yang bisa menyangkal kejeniusan militer Napoleon. Ia memenangkan banyak pertempuran penting yang membawanya ke puncak kekuasaan. Salah satu kemenangannya yang paling terkenal adalah di pertempuran Austerlitz pada tahun 1805, di mana ia menghancurkan gabungan pasukan Rusia dan Austria. Dalam pertempuran ini, Napoleon menunjukkan kecerdasan strategi yang luar biasa.
memilih medan pertempuran yang menguntungkannya dan memanfaatkan kelemahan musuh dengan sempurna. Namun banyak yang tidak tahu bahwa beberapa kemenangan besar Napoleon sebenarnya diraih dengan cara yang tidak konvensional. Di beberapa medan perang, ia menggunakan taktik psikologis untuk mengecoh lawannya dan membuat mereka lengah. Ia seringkali mengatur desas-desus yang menyesatkan untuk mempengaruhi keputusan strategis musuh-musuhnya, membuktikan bahwa keunggulan yang tidak hanya dalam kekuatan militer, tetapi juga dalam kecerdasan taktik. Fakta yang kelima, ambisi yang membawanya ke kekalahan. Namun, bahkan pemimpin sehebat Napoleon tidak bisa menghindari kehancuran ketika ambisi melampaui batas. Salah satu kesalahan terbesar Napoleon adalah invasi ke Rusia pada tahun 1812. Ini dianggap sebagai titik balik dari kejayaan militer Napoleon. Dengan lebih dari 600.000 tentara, ia menginvasi Rusia dengan harapan menaklukkan negara tersebut. Namun apa yang ia hadapi jauh di luar dugaannya. Cuaca ekstrim, kurangnya logistik, dan taktik bumi hangus yang dilakukan oleh Rusia menghancurkan pasukannya. Setelah kegagalan di Rusia, kekalahan-kekalahan lainnya mulai berdatangan. Kampanye militer di Spanyol dan perang koalisi ke-6 memperburuk situasi, membuat kekuasaan Napoleon runtuh. Pada tahun 1814, pasukan sekutu berhasil menduduki Paris dan Napoleon dipaksa turun tahta. Ia kemudian diasingkan ke Pulau Elba, meskipun ini bukan akhir dari cerita hidupnya. Fakta yang ke-6, 100 hari yang mengejutkan. Banyak yang mengira bahwa Napoleon telah berakhir setelah ia diasingkan ke Pulau Elba. Namun tokoh besar ini tidak bisa diam begitu saja. Pada tahun 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis, memulai apa yang dikenal sebagai 100 hari. Kembali dengan dukungan penuh dari rakyat Prancis, ia sekali lagi mengambil alih kekuasaan dan memulai kampanye baru untuk mempertahankan posisinya. Namun meskipun kembalinya Napoleon spektakuler, nasibnya sudah ditentukan. Pasukan sekutu Eropa dipimpin oleh Inggris dan Prusia segera bersatu untuk menantang kekuasaannya. Pertempuran Waterloo yang terjadi pada 18 Juni 1815 menjadi babak penutup dari perjalanan Napoleon. Meskipun berjuang dengan gagah berani, Napoleon tidak bisa menghindari kekalahan terakhirnya. Setelah Waterloo, ia sekali lagi ditangkap dan kali ini diasingkan ke Pulau Saint Helena, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Fakta yang ketujuh, pengaruh Napoleon di luar bidang militer. Banyak orang mengenal Napoleon karena keberhasilan militernya, namun pengaruhnya jauh lebih besar dari itu. Salah satu warisan terbesar Napoleon adalah reformasi sosial dan politik yang ia lakukan di Prancis dan seluruh Eropa. Sistem hukum yang ia ciptakan, Kode Napoleon, menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di dunia. Napoleon juga melakukan reformasi pendidikan, membentuk universitas-universitas dan sekolah-sekolah yang didasarkan pada meritokrasi. Selain itu, Napoleon memelopori gagasan bahwa keberhasilan seseorang seharusnya didasarkan pada kemampuan, bukan status kelahiran. Ini adalah prinsip yang masih kita anut hingga hari ini. Banyak dari institusi yang ia bentuk masih ada hingga sekarang, menjadikan Napoleon bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pembaharu sosial yang mengubah wajah Eropa. Fakta ke-8, kematian misterius Napoleon. Napoleon meninggal pada 5 Mei 1821 di Pulau Saint Helena. Namun hingga hari ini penyebab kematiannya masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa ahli percaya bahwa ia meninggal karena kanker perut, sementara yang lain mencurigai bahwa ia diracun. Pemeriksaan modern terhadap rambut Napoleon menunjukkan tingkat arsenik yang tinggi, yang memperkuat teori konspirasi tentang kematian misteriusnya. Meskipun demikian, kisah kematian Napoleon menambah unsur misteri pada sosok yang sudah legendaris. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh yang brilian dan ambisius, tetapi juga sebagai seseorang yang tidak takut mengambil resiko besar. Kehidupannya yang dramatis dan kematiannya yang penuh teka-teki membuat Napoleon Bonaparte tetap menjadi salah satu tokoh yang paling menarik dalam sejarah dunia. Sahabatku semua, itulah kisah luar biasa dari Napoleon Bonaparte.
seorang pria yang melangkah dari akar sederhana menuju kekuasaan dunia, dari kemenangan gemilang hingga kekalahan tragis. Napoleon adalah lambang ambisi manusia yang tiada henti, tapi satu hal yang pasti, warisannya akan tetap hidup sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menonton Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengetahui fakta-fakta mengejutkan tentang Napoleon Bonaparte. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.